Jumpa lagi di kanal ini, mau cerita di BBC, kanal yang cukup inspiratif dan fenomenal dari kota kecil di Sumatera Barat, di Kidingi Press Club. Di mana Kidingi Press Club ini di kanal ini ada podcast yang bercerita tentang para anggotanya. Di kali ini saya bersama senior abang saya, ada Mardi. Kita sebenarnya sudah setiap hari ngobrol sebenarnya, cuman yang untuk ngobrol dan direkam baru kali ini ya, akhir-akhir ini memang agak susah dicari ya. Karena kesibukan ya, kesibukan mungkin ya, kita sama-sama tahu lah ya, kalau kita udah sibuk, kita juga sibuk mencari tempatnya ya. Maka qadarullah kita bertemu di episode kali ini. Udah sehat kali ini dah? Alhamdulillah sehat. Karena akhir-akhir ini kan cuaca juga kurang bagus juga ya, kurang baik, sering hujan gitu kan. Dan udah boleh dicerita, berbagi kepada kita dah. Udah dari apa medianya sekarang? Saat ini saya menulis di media online, sumber kita dari Sumber, dan sebelumnya saya juga pernah bergabung dengan media cetak, itu di kasus Mikas berarti ya? Mikas, di kasus itu kan, di mana perusahaan itu berada di Sumatera Utara. Jadi media itu cukup dikenal orang di Sumatera Utara itu, karena pemberitaannya yang cukup mental ya, cukup menantang bagi para pejabat yang memiliki masalah. Jadi dari namanya aja udah bikin kasus gitu. Itu apa, koran? Itu media cetak. Media cetak. Mingguan ya. Berarti udah di Sumatera Barat sebagai Bukit Tinggi saja atau? Saya ke bironya di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi saja atau Agam atau Bukit Tinggi. Nah, di Agam juga ada bironya. Tahun berapa itu? Sekitar tahun 2009. 2009 ya, sekitar ya 15 tahun lalu ya. Berarti dulu di kasus, kemudian kegiatan lain selain jurnalistik. Oh iya, selain dari jurnalistik saya juga aktif waktu itu di LSM. Kebetulan saya waktu itu di bagian advokasinya di LSM, dan juga di bagian investigasi. Saya waktu itu aktif di LSM Garuda. Waktu itu kita juga pernah investigasi, ada suatu proyek yang berada di Teluk, dan alhamdulillah para dokternya kita antarkan sampai ke meja hijau. Tahun berapa itu? Ya, sekitar 2010 atau 2011 pembangunan jembatan di daerah Stingkai Teluk. Berarti Kor berarti deh ya? Ya. Itu gimana itu cerita, boleh di-share sedikit? Kebetulan waktu itu kita kan dari LSM investigasi ke lapangan, namun yang kita temukan pengerjaan itu tidak sesuai dengan besteknya, dirubah kayak sondernya, terus ada titik-titik sonder itu dirubah. Mungkin pemikiran dari kontraktor itu bagaimana dia mau cepat selesai aja waktu itu kerjanya, karena jembatan itu kami temui memang jauh dari keramaian ya. Saya menganggap mungkin itu tidak ada di monitor gitu ya, monitor dari LSM atau wartawan, jadi asal dibikin aja waktu itu. Dan kebetulan kita waktu itu sudah menegur kontraktornya, tapi waktu itu mungkin karena kontraktor itu adik dari salah satu bupati yang ada di Tinggi, maka dia
menarik dah kalau kita sedikit kulik, karena bagaimana kalau saya secara pribadi, kalau teman-teman dari mingguan itu yang saya salut itu adalah mereka punya data, atau dari LSM dia mereka punya data valid gitu. Bagaimana caranya mencari data itu? Waktu itu kita kan selain dari investigasi ke lapangan, kita juga berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait seperti KPU, KPU itu bukan di dinas DPR, ya, Inspektorat. inspektorat. Nah, terus kita komunikasi dengan dinas di provinsi, gitu. Maka dapatlah kita suatu ajuan untuk memberikan teguran kepada kontraktor tersebut. Berarti posisinya sebagai LSM gitu ya. LSM. Berarti data-datanya lebih kurang dari situlah ya. Ada yang dari dinas terkait dan ada juga dari pengalaman yang kita temukan di lapangan. Berarti kalau dari jam terbangnya sudah, kalau untuk investigasi lumayan lah ya. Insyaallah. Itulah makanya udah sekarang bergerak di bidang hukum. Ya. Maka dari setelah melakukan investigasi dan kita tergabung dari media yang berhubungan dengan hukum, maka itu bulan ya saya untuk memperdalam ilmu hukum. Saya berdasarkan pendidikan saya, dan saya langkah-langkah depannya mengikuti sekolah advokat, mengikuti ujian Advokat, berarti status sekarang aktif di advokat gitu ya. sampai sekarang alhamdulillah aktif dari advokat, dan juga di media pun saya masih aktif. Aktif di media. Sekarang media apa? Sekarang saya menulis di media online. Kalau di News Hunter saya sebagai redaktur, kalau di Sumber Kita sebagai wartawan. Jadi fokusnya lebih ke peristiwa lah ya. Nggak main investigasi lagi lah. Oh tapi investigasi berarti ranahnya berbeda ya. Iya. Karena kita sekarang udah aktif di di advokat, maka kita untuk investigasi kita stop dulu, kita fokus di pemberitaan saja. Karena antara investigasi dengan advokat itu suatu pekerjaan yang ada sinkronisasinya ya. Beriringan sebenarnya. Cara kerjanya juga sama. Cuman eksekusinya aja yang berbeda. Ya. Kalau udah mungkin sebagai advokat tentu itu eksekusinya di meja hijau. Ya. Kalau kita sebagai jurnalis itu dalam berupa karya tulis mungkin ya. Karya jurnalistik lah ya. Tapi udah pernah dengar juga udah dulu aktif di sektor keamanan juga ya. Oh ya. Latar belakang saya sebenarnya saya juga atlet bela diri ya. Iya. Kebetulan saya sekarang alhamdulillah saya ada 3 di WUSU. WUSU gitu ya. Iya. Dan sekarang saya juga ketua harian di WUSU Cawang. Maka dari itu setelah itu saya coba untuk mencari aktivitas lain, dan alhamdulillah saya sekarang masih aktif di Chief Security Mabespori. Masih aktif kan? Masih aktif. Jadi udah saya ini nggak kaleng-kaleng juga, tidak hanya jurnalis, tidak hanya advokat, dan 3 loh. Siapa yang nyangka gitu kan? Nah, artinya saya lihat ini udah beberapa jurnalis itu dia mempunyai basic yang berbeda-beda gitu kan. Ada yang memang skillnya di IT misalnya kan, ada yang skillnya ya seperti udah sebenarnya kan. Who knows? Udah ternyata ada 3 di situ kan. Itulah kira-kira. Tapi itu kan bela diri dah, bukan bela diri kan bukan untuk gagah-gagahan gitu ya. Bela diri itu sebenarnya untuk membela lebih fokus untuk menahan diri kita ya. Bukan untuk mencari gagah-gagahan di lapangan. Nah, makin tinggi sabuk kita, makin merendah kita sebenarnya. Itulah
tengok semuanya di lapangan. Itu orang itu kan diam-diam aja kan, padahal dia aktif di wilayah itu. Mungkin itu bukan pemula dia kan, profesional kerjaan itu. Jadi dia setiap ada permasalahan dia coba lebih menahan diri daripada dikira cupu ternyata suhu gitu. Itu quotes yang terbaru buat zaman anak-anak zaman sekarang gitu. Ya dikira-kiranya cupu biasa-biasa saja ternyata suhu. Itulah kira-kira ya. Artinya jangan mandang orang sebelah mata aja gitu ya. Kita tuh nggak tahu latar belakang seorang seperti apa. Jadi aktif di LSM, kemudian di jurnalistik, dan kemudian sekarang di advokat gitu ya, di bidang hukum. Gitu. Nah, udah gini kan apa ya? Kita kan dari Bukit Tinggi Press Club gitu. Bukit Tinggi Press Club ini apa sebenarnya? Oh, iya. Karena saya tahu udah salah satu pionirnya lah ya, pionir dari komunitas kita ini. Ini ya, sebenarnya Bukit Tinggi Press Club ini dibentuk waktu itu di tahun 2000, kalau nggak salah 2013 atau 2014 ya, saya masih lupa ya. Terus karena di BPC lah. Nah, oke, terus aja lah. 2013. Ya, sekitar 2013 BPC ini dibentuk waktu itu. Pada waktu 2013 itu kan PWI waktu itu kan mati suri ya. Mati suri waktu itu PWI-nya ada tapi kan tidak ada kantor dan anggotanya. Maka dibentuklah waktu itu Balai Wartawan. Namun Balai Wartawan itu hanya aktif 2 bulan. Setelah 2 bulan waktu itu tidak jelas di mana kantornya, maka timbullah inisiatif kami, ada waktu itu 11 orang, penggagasnya bentuk namanya perkumpulan wartawan gitu. Maka diberilah waktu itu namanya BPC gitu kan, Bukit Tinggi Press Club. Awal mulanya berdirinya ini memang banyak kerikil-kerikil tajam yang kami terima waktu itu ya, termasuk dari pemberitaan waktu itu. Kami yang 11 orang pendiri BPC ini dianggap waktu itu wartawan oposisi dari pemerintahan. Sebenarnya kita bukan oposisi ya, kita sebagai kontrol sosial memberitakan apa adanya. Sebenarnya jurnalis biasa aja sebenarnya ya, cuma dianggap itu ya. Kita biasa-biasa aja, tapi waktu itu kan ada suatu berita itu yang tidak menurut pemerintah setempat itu kan tidak layak untuk diberitakan. Tapi kami waktu itu yang 11 ini tetap memberitakan, maka dianggap waktu itu wartawan yang oposisi dengan pemerintahan. Sampai waktu itu ada kegiatan kami, aktivitas kami setiap hari dipantau oleh intelijen Pemko. Seperti situnya ya. Nah, terus. Ya, gimana ya? Waktu kami memberitakan ada penangkapan minyak waktu itu, sementara wartawan yang lain tidak berani membuat beritanya. Tapi yang 11 ini tetap memberitakan walaupun ada ancaman dari oknum-oknum tertentu waktu itu. Kami tidak peduli. Makanya jaga waktu itu. Jadi ibaratnya wartawan garis keras gitu ya. Ya oposisi lah oposisi. Kalau bahasa sekarang kan oposisi itu. Iya. Ya, poinnya itu ya, karena kita mungkin dianggap sebagai wartawan yang tidak bisa diatur, mungkin tanda kutip gitu ya. Ya, mungkin dia menganggap kayak gitu. Sebenarnya kan kalau saya berpikir simpel aja, kalau memang kerjanya tidak salah, ngapain dia takut dengan pemerintah kita? Iya sih. Kalau nggak salah
selama ini kan yang fungsi sebagai wartawan kan memberitakan gitu ya. Baik buruk ya itulah dia fakta gitu kan. Ya, terus gimana penyelesaiannya tersebut? Ya, Yang gitu-gitulah gitu. waktu kami membuat pemberitaan masalah penangkapan minyak itu, Ada yang kebakaran jenggot. ada yang kebakaran jenggot, terus ada yang merasa di pekerjaannya bahasanya pari-parinya terganggu. Sampai-sampai kami dari yang 11 orang itu diteror dan diawasi setiap gerakan-gerakan kami yang dilakukan. Dan bahkan waktu itu wartawan ya yang ada di Bukit Tinggi waktu itu diberi reward oleh pemerintah Bukit Tinggi untuk jalan-jalan ke luar daerah waktu itu. Dan khusus untuk anggota BPC tidak diikut sertakan, padahal kita sama-sama wartawan Bukit Tinggi waktu itu. Tapi kita tidak peduli. Studi banding lah Ya, ya. studi banding waktu itu. Tapi kita tidak peduli, walaupun dibawa diajak pergi ataupun tidak diajak pergi, tidak peduli. Karena kita tetap aktivitas kita sebagai sehari-hari waktu itu membuat berita aja. Sabodoting gitu ya. Ya. Pokoknya gas. Ya, itulah perkumpulan dari, pernah dengar dulu kalau nggak salah BPC ini gerombolan seberat. Jadi khusus tukang yang tidak bisa diatur katanya. Ya, kalau dari panggilan dari beberapa orang pejabat-pejabat ada yang disebut wartawan pembangkang, wartawan suka cari masalah dengan pekerjaan pemerintah dibilang. Terus kalau dari segi penjaga wartawan kalau di kontraktor waktu itu kan sebab kami kita di BPC waktu itu bukan sebagai pemerintah juga, karena ikut mengawasi kegiatan-kegiatan pembangunan di BPC waktu itu. Kita aktif. Padahal kan sebenarnya kan kita cuma wartawan kan tidak melakukan tugas dengan sebagaimana mestinya gitu deh ya. Kan ketika ada mungkin dalam tanda kutip dalam saat itu mungkin terjadi dugaan penyelewengan BBM mungkin ya, kita tetap memberitakan gitu kan nggak ada yang salah di situ kan, tapi ya karena kata dasarnya penyelewengan ini mungkin ya, dugaan penyelewengan ini kita terus melakukan aktivitas kontrol sosial, dan mereka yang melakukan aktivitas ilegal itu menganggap kita ini sebagai musuhnya gitu ya. Karena mereka itu kita dalam mengalami yang lagi menghilangkan mata pencarian dia. Itu kalau boleh tahu dah sampai sekarang masih ada atau kalau masalah penimbunan BBM itu mungkin semenjak kita pemberitaan ke waktu itu nggak ada lagi ya. Memang ada juga itu bermain setelah kita monitor ke lapangan, dia coba berhenti waktu itu. Artinya sudah mulai menghilang lah ya aktivitas ilegal seperti itu kan. Padahal kan kita sebagai jurnalis kan hanya melakukan tugas kontrol sosial aja kan. Tapi kenapa takut ya, karena yang ilegal tadi ya. Cuma kalau nggak ilegal aman aja itu kan. Iya. Seperti itu ya, sekitar 2013-14 berarti ya. Karena saya ingat waktu itu dinamikanya memang cukup alot ya. Sampai kita itu tadi diintai atau diikuti gitu kan. Intimidasi lah katakanlah begitu ya. Bahkan waktu kita melakukan aktivitas itu kita pernah yang sebelah sini orang pernah dicoba dihubungi lewat waktu itu ketuanya kan Jenderal gitu ya, untuk diberi suatu dari orang itu supaya untuk uang tutup mulut gitu. Tapi kita tidak terima, tidak terima waktu itu. Kita tetap dengan aktivitas, tetap memberitakan sampai aktivitas dia itu berhenti waktu itu. Dan malah waktu itu kita juga ketar-ketir juga sebenarnya dari keuangan organisasi ya. Masa sulit sekali waktu itu. Namun kita tidak tergiur dengan uang tutup mulut yang diberikan orang tersebut. Memang BPC itu didirikan atas swadaya wartawan yang waktu itu juga, karena kita membayar uang kontrakan dari iuran masing-masing. Full
truly independent, karena tidak ngambil, tidak mengutip dari apa namanya hibah dan lain sebagainya juga. Enggak pernah waktu itu. Memang waktu itu kita tolak dana hibah, bantuan yang sifatnya mengikat, kita memang tidak terima waktu itu. Karena kalau seandainya kita terima waktu itu, habislah kita. independen kita akan terganggu. Gadai. Karena ya itu tadi, kalau dilihat dari dinamikanya saat itu, saya masih ingat ada yang nawarin sekian gitu kan. Kalau sekian mah masa sekian gitu kan. Artinya begini, bukan begitu. Maksudnya ketika kita sudah mulai bisa bernegosiasi dengan angka dalam tanda kutip begitu, ya udah otomatis harga kita segitulah. Padahal kita tidak begitu gitu kan. Tapi memang itu aktivitas ilegal ya. Ya memang karena itu kan penimbunan BBM subsidi itu kan sebenarnya kan dari atur di undang-undang, memang dilarang itu kan. Dan justru oknum tersebut melakukan aktivitas kayak gitu. Jelas itu adalah merugikan masyarakat. Sementara terjadi kelangkaan di tengah masyarakat gitu kan. Berarti ternyata mereka menimbun. Itu udah jelas salah ya. Terus sekarang kalau di BPC di bagian apa dah? Kebetulan pengurusan ketua kita yang baru ini pada jabatan periode sekarang ini, kebetulan saya ditempatkan di posisi advokasi lagi. Advokasi. Oh ya, memang spesialis. Dan perlindungan wartawan. Spesialis lah ya. Spesialis karena udah sebagai advokat tentu diduduk ditaruh di situ ya. Betul. Jadi sekarang aktif di advokat, kemudian kalau aktivitas apa sendiri dah WUSU masih? Oh masih Ya. Karena saya ketua harian tetap melakukan pembinaan kepada sarana yang ada di BPC. Tapi tidak mengganggu kegiatan dari BPC juga ya? Enggak, karena kegiatan dari bela diri itu kan harinya kan hari-hari minggu aja kan pagi. Terus kalaupun ada kegiatan dadakan itu pun tidak mengganggu aktivitas jurnalis saya. Lebih aman lah ya. Itu lebih kepada hobi mungkin. Tapi menarik juga mengulik tentang Damardi ini sebenarnya. Banyak cerita-cerita yang yang out of the box. Jadi salah satunya itu baru tadi ya, baru spill sedikit saja tentang bagaimana 2014 ya, kalau tidak salah 14-15 antara gitulah, bagaimana kita dinegosiasikan untuk menerima uang suap terhadap penimbun BBM ilegal oleh oknum. Ya jangan, artinya tetap sebagai jurnalis tetap melakukan tugasnya sebenarnya ya. Tapi karena itu ya pokoknya jangan tergiur lah, walaupun bisa sulit-sulit apapun ekonomi kita, janganlah harga diri kita ditawar dengan uang itu aja. Berarti tujuan dari BPC ini wadah kumpul ya? Ya tempat berkumpulannya wartawan yang ada di baik itu dari dalam kota maupun luar kota. Sebenarnya kita membentuk BPC ini bukan dari PWI-nya ya. Di sini tergabung dari AJI, AJTI, wartawan TV, wartawan foto, wartawan apa, dari organisasi baik lain pun boleh bergabung di sini. Tujuannya memang untuk perkumpulan, pengganti waktu itu balai wartawan waktu itu. Jadi bukan khusus PWI ya, tapi di dalam di BPC ini seluruh organisasi bisa bergabung di sini. Penting dia seorang jurnalis. Dan kita juga tidak, kita selalu open house terhadap kawan-kawan yang datang dari luar Bukit Tinggi gitu kan. Mungkin ya sekedar kemalaman mungkin atau melakukan aktivitas Bukit Tinggi, nggak ada penjaman menginap, silakan datang ke Bukit Tinggi ya, ke sekrenya BPC gitu ya. Sekarang kan kegiatan udah kan lebih dominannya mungkin ke advokat gitu ya. Iya. Sejak berapa lama ini dah? Saya dilantik jadi advokat 2014
Berarti dalam 8 tahun ini tentu ada ya, dinamika lapangan itu ya. Boleh spill dikit dah. Apa yang menarik dari kasus-kasus yang pernah udah tangani gitu? Sebenarnya semua kasus itu menarik ya kalau kita Ah, kerjakan dengan memang setiap kasus itu beda-beda apanya tantangannya ya beda. ya cara cara kita menyelesaikannya baik itu dari kasus pidana maupun perdata ya. Apalagi kalau perdata ini kan ada itu masalah utang piutang, masalah sengketa tanah, masalah jual beli, pokoknya ya berhubung perdata lah. Ya, kalau kasus pidana ya sudah jelas tuh dari aturan undang-undang KUHP semua itu kan pidana. Yang paling menurut udah paling berkesan apa sejauh ini? Yang pidana lah. Yang pidana waktu itu saya menangani kasus pembunuhan ya. Pembunuhan yang terjadi di Ramayana waktu itu. Waktu itu saya baru 1 tahun jadi pengacara dan belum pernah menangani kasus pidana. Dan kebetulan tersangkanya ini orang susah juga kan. Tapi waktu itu saya yakini dia benar dia tidak melakukan apa itu. Dan dia yakin kalau dia bukanlah dia pembunuhnya. Itu makanya saya tertarik bagaimana cara membela. Endingnya gimana? Intinya waktu itu putusan dari pengadilan tingkat pertama kena ada yang dia kan 4 orang tuh. Iya. Yang 2 orang kena 8 tahun, yang 1 orang kena 7 tahun, yang 1 orang kena 6 tahun. Tapi di PN habis di PN waktu itu. Setelah itu saya upayakan upaya hukum banding. Maka turunlah jadi 654 waktu itu. 6654. Tapi terdakwa ini masih belum puas karena dia menganggap dia yakin sekali kalau dia bukan pelakunya. Karena dia menganggap dirinya udah korban dan waktu penyiksaan itu saya tengok dari bukti-bukti yang ada memang yang dipukul itu bukan daerah-daerah yang sensitif ya. Misalnya memukul bau, pinggang. Tapi di dalam otopsi, di dalam sidang waktu itu di otopsi ada bekas cekekan benda tumpul di leher, terus di kepala. Padahal yang artinya dia bukan dia pelakunya. Iya, Yang artinya mungkin setelah dia apa kan kita tahu beberapa organ vital yang dalam tanda kutip bisa membunuh gitu. Iya, Dia bukan itu. Yang vital bisa menyebabkan orang meninggal itu. Tapi dari rekaman video dan CCTV saat itu waktu itu yang dipukulnya cuma bahu, kaki, pinggang. Itu pun dengan tangan kosong ya, bukan pakai alat. Berdasarkan hasil persidangan waktu itu dari saksi ahli, ada tuh memang benda tumpul di leher dan kepala. Oke. Dan waktu itu ada di kandung limpahnya itu pecah waktu itu. Logika saya waktu kalau dipukul di pinggang nggak mungkin lah limpahnya yang kena. Berarti dalam hal ini apa namanya pengalaman udah sebagai bela diri relate dengan kasus yang udah tangani gitu ya. Iya. Karena kalau udah bela diri tentu tahu mana yang bisa daerah-daerah yang vital itu bisa membunuh orang gitu kan. Iya. Itu karena di dalam hasil otopsi itu ada pecahan bedu waktu itu kan. Itu saya yakin bukan orang ini pelakunya karena setelah saya sinkronkan dengan rekan CCTV yakin saya bukan dia pelakunya tapi memang dia melakukan pemukulan. Oke. Berarti udah meringankan lah, membantu meringankan. Oke terus. Ya. Akhirnya setelah keluar putusan dari pengadilan tinggi dengan putusan 6654 saya upayakan upaya hukum lagi yaitu kasasi. Akhirnya dia masih hukumannya jatuh 443 semuanya. Dia yang 3. Ada yang pertama
pertama itu yang hukuman. Oh, udah artinya di kasus itu memegang satu tersangka atau dua tersangka. oh dua. Dua tersangka. Jadi yang dua lagi kena 4 tahun, yang dua lagi kena 3 tahun. Oh, berarti upaya hukum yang udah lakukan ternyata tidak sia-sia karena kalau bagi seorang advokat sih yang namanya kemenangan itu seperti apa dah? Kemenangan dari kasus lah gitu. Kemenangan kalau kita sebagai advokatnya ini ya, kemenangan itu bukan berarti kita bisa membebaskan, tapi meringankan hukuman bagi seseorang itu udah suatu kemenangan bagi kita kan, udah ada suatu kepuasan yang atas usaha kita yang kita lakukan. Artinya Sebab tidak begini ya, kan pandangan orang kan banyak bilang pengacara itu membela yang salah ya, dan bayar. Sebenarnya itu persepsi yang salah. Sesalah-salahnya orang, dia kan manusia, dia kan pasti ada merasakan punya penyesalan. Jadi haknya sebagai manusia itu yang kita pertahankan. Karena misalnya kalau dia telah berbuat, suatu saat pasti dia akan sadar. Jadi hukumlah dia sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Tapi jangan dihukum dia di luar dari perbuatan yang seharusnya itu seharusnya kita jatuhkan. Tapi sejauh ini yang paling berkesan udah salah satunya itu ya. Kalau pidana itu ya. Kalau berarti di kasasi berapa 3 tahun tadi ya? Waktu itu nggak sampai 2 tahun. Jadi tuntutan jaksa? Kalau jaksa tingkat pertama kan 6 tahun tuh. Jadi setelah keluar putusan pengadilan Mahkamah Agung, nggak salah entah 20 hari nggak sampai 1 bulan dia udah keluar. Udah keluar. Oh ya, karena menjalani masa hukuman. Hukumannya udah di jalan. Oke. Berarti sekarang orang yang udah bela di pengadilan itu sudah bebas berarti ya? Udah. Kehidupan kalau boleh tahu kehidupan mereka pasca ini. Memang kalau yang terdakwa ini kan dia kan dulunya kan mantan karyawan Remena. Tapi aktivitas orang tuanya sehari-hari ada seorang pemulung, ada jualan gerobak dorong. Ya, artinya, ini menarik dah. Bagaimana udah bisa memutuskan bahwa saya harus bantu dia nih. Gimana? Karena kan kalau dilihat dari latar belakangnya tentu secara profit mungkin secara profit dia tidak wow gitu. Ya, karena kan ada ya kasus seorang itu dia berbuat tapi mengaku tidak berbuat. Ada seorang itu dia tidak berbuat tapi dianggap tidak berbuat. Jadi kita kan dari waktu waktu kuliah itu kita kan belajar bahasa psikologi gitu kan. Yes, jadi bahasa hukum itu bahasa tubuh orang itu kelihatan itu apakah dia berbohong atau apakah dia itu benar-benar tidak melakukan atau benar-benar melakukan, kan kelihatan dari bahasa tubuhnya itu. Atau melakukan secara tidak sengaja atau membela dirinya gitu. Dan artinya mungkin di situ peran hati nurani mungkin ya. Ya lebih hati nurani. Walaupun kan mindsetnya adalah seorang advokat itu adalah seorang yang tajir gitu kan, melakukan advokasi terhadap kasus-kasus yang kayak seperti ini ya udah usah gitu kan, ada seperti itu gitu kan. Itu kan itu sebenarnya kan itu kan umum ya. Sementara waktu disumpah mau jadi advokat itu kan ada dua dibunyikan, kita kan tidak boleh menolak suatu perkara, apalagi perkara itu yang menyangkut harga diri seseorang. Jadi akhirnya bagi Yuda itu suatu prestasi, apalagi itu casting pertama mungkin ya. Iya, waktu itu saya baru pertama menangani kasus pidana waktu itu. Dan belum pernah waktu itu dan selanjutnya udah biasa lagi. Karena pengalaman pertama itu selalu berkesan ya. Apalagi kita menang gitu kan di seorang advokat, itu suatu prestasi yang yang mahal lah gitu ya. Iya. Kalau ini perdata? Kalau perdata saya kebanyakan menangani kasus sengketa tanah ya. Sengketa tanah. Lucunya yang
kasus yang saya tangani itu dari pihak penggugat dan tergugat rata-rata ada hubungan keluarga, bukan dengan orang lain. Ya, mungkin harta pusaka mungkin. Ya, rata-rata pusaka tinggi yang diperoleh keputusan tinggi. Tapi, nah kalau tapi sebenarnya untuk membahas kasus per kasus ini atau di mata hukum ini sebenarnya kita harapkan ada sesi berikutnya itu ya. Karena kita hari ini ngobrol random sama Damadi, kita pengen kulik-kulik juga tentang ya bagaimana pengalaman sebagai advokat itu sebenarnya. Cuman ya mungkin butuh sesi khusus tidak bahas tentang hukum ini dah. Kan hukum dari segi hukum kan banyak itu, ada perdata, pidana, tipikor gitu kan. Ya itu kan segala macam lah aspek hukum. Jadi kita perlu mungkin bikin pembahasan khusus dengan Damardi ini sebagai anggota BPC yang juga sebagai advokat gitu kan. Beliau ini adalah satu-satunya ada sarjana hukum yang berada di BPC, tapi beliau tidak bertindak sebagai advokat juga di sarjana hukum. Saya bukan sarjana hukum. Tapi menarik nih dah, ini kita spill aja untuk sesi berikutnya mungkin dah ya. Kalau udah agak lapang gitu kan kita bahas tentang hukum lah gitu. Tapi kembali lagi ke BPC dah. BPC ini sekarang kan udah berapa, 10 tahun lebih lah ya, 10 tahun ya, 15 tahun ya. Perjalanannya kan ya, berdarah-darah awalnya kan, sampai kita kalau tidak salah ingat itu harus berangkat malam dari kos-kosan. karena waktu itu karena maklumlah kita kan waktu itu kan yang namanya wartawan ini kan nggak pernah cari uang di luar waktu itu kan. Kita tetap punya prinsip kita tidak mau diberi uang untuk menutupi suatu pemberitaan. Nah, sementara kita tidak dapat ada sponsor waktu itu. Kita butuh kan, ya sebenarnya kita butuh, tapi kita karena punya prinsip waktu itu tidak akan berhenti memberitakan walaupun dibayar seberapapun. Maka keluarlah kebijakan waktu itu kita harus mengontrak kantor melalui swadaya kota lah ya. Kota waktu itu. Kita beri iur per minggu waktu itu. Sampai ya kalau 11 orang kali iurannya misalnya 15.000 kan nggak cukup sebenarnya. Nah, maka adalah kegiatan-kegiatan tambahan di luar bagi kawan-kawan untuk menutupi biaya kontrak. Nah, walaupun ketar-ketir waktu itu untuk membayar kontrakan itu, yang akhirnya kita harus disuruh pindah waktu itu. Kalau udah 2 bulan nggak bayar, kita harus disuruh pindah. Kita tetap sportif juga karena tempat orang kita pakai kalau kita nggak bayar ya itu kita harus keluar. Kan? Artinya kita sebagai guru kan mindsetnya wartawan itu berani bagak gitu. Padahal kita bukan tipe yang seperti itu ya, menggadang itu kan bukan ya, kita gitu ya. Ya itu sebenarnya kan bukan bahasa kita ya. Kita kan bagaimana apa yang kita lakukan itu, apa yang kita kerjakan itu tidak merugikan orang lain itu kita kan. Makanya karena kita udah nunggak kontrakan 2 bulan, kita harus pindah. Makanya malam tuh kita numpang ke ada ruko kosong waktu itu di Jambu Air kita pakai waktu itu kan. Dan angkat barang malam itu ya, juga. Benar barang gitu. Iya. Dan kita tempat ngumpul-ngumpul ada waktu itu di belakang Palo yang kabut 88 yang salah. Iya, boleh. Nah, kita ngumpul di situ buat pertemuan sampai berapa bulan. Setelah terkumpul ada beberapa tempat juga kita pindah-pindah, termasuk di BPSK, Ya. di Numpang lah ya. Numpang dulu, terus di kantor Merapi itu. Ya, PGA. PGA kita juga pernah juga berposko di situ sebentar kan. Nah, habis Judulnya berposko tapi sebenarnya menumpang. Ya. Habis itu kita kembali ke Abad 88 setelah kumpul uang baru kita mengontrak di pusat kuliner Lekan Katin ya, Pak. Oke
Oke, terakhir dah, ini aja lah karena sepertinya sudah lumayan panjang durasinya. Terakhir, udah lebih prefer jurnalis atau advokat? Sebenarnya ini ya, antara kegiatan jurnalis dengan advokat itu kan tidak bertentangan. Dari sisi satu sisi kita mencari informasi di lapangan, dari satu sisi kita membela kepentingan masyarakat yang patut kita bela. Jadi kalau saya dari segi jurnalis saya akan bisa memantau kondisi kota ini ya. Ada yang pantas saya bantu, kalau memang dia tersandung hukum saya tetap bantu. Biasanya kalau pidana ya saya tetap bantu secara cuma. Jadi itu kawan-kawan BBC. Obrolan dengan udah saya ini. Saya terus dah. Mungkin next session kita bahas sesuatu yang lebih menarik lagi dah. Ya, siap. Ya itu sajalah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, subscribe dan itu-itunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Ini setengah jam, 10 menit.